Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Sabtu 19 Februari 2022 bersama saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Widyotami Putri. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Ya, Saudara, tim Subdit 1 Industri dan Perdagangan Ditreskrimsus Polda Sumut bersama Satgas Pangan melakukan monitoring bahan pokok, khususnya minyak goreng, di wilayah Sumatera. Monitoring ini berdasarkan perintah Kapolda Sumatera Utara tentang tim monitoring antisipasi 6 komoditas bahan pokok penting. Tim Subdit 1 Industri dan Perdagangan Ditreskrimsus Polda Sumut bersama Satgas Pangan Sumut ini mendatangi gudang yang menyimpan komoditas minyak goreng kemasan berlokasi di Kabupaten Deli Serdang. Ketiga gudang yang didatangi itu PT Intan Indomarko Pristama di Jalan Industri Tanjung Merawa dan PT Sumber Alvarian Trijaya di Jalan Kawasan Industri serta PT Salim Infomas Pratama di Jalan Sudirman, Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang. Monitoring bahan pokok penting ini dengan mendatangi 3 gudang di Deli Serdang diakui Direktur Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol John Charles Edison Nababan. Pada pengecekan di gudang PT Indomarko Pristama ditemukan minyak kemasan 1 liter dengan merek Parfum sebanyak 1.804 kotak dan 23.680 piece. Kemudian di PT Sumber Alvarian Trijaya ditemukan minyak goreng kemasan 1 liter dengan merek Parfum sebanyak 1.121 karton atau 22.420 piece, serta PT Salim Infomas Pratama ditemukan minyak goreng kemasan merek Bimoli sebanyak 25.361 kotak. Direktur Reskrimsus Polda Sumut John mengatakan, dari pengecekan tersebut menemukan salah satu gudang menyimpan minyak goreng dalam jumlah besar sehingga saat ini sedang dilakukan pendalaman. John juga menekankan kepada produsen minyak goreng agar memperdomani kebijakan pemerintah, khususnya Kemendak tentang Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation. Sedangkan kepada masyarakat dihimbau agar tidak panik, pihaknya akan menindak jika ada oknum yang merugikan masyarakat dan belilah minyak goreng sesuai kebutuhan. Pemirsa, pedagang pasar tradisional di Pangururan, Kabupaten Samosir mengeluhkan soal pasokan minyak goreng dengan harga eceran tertinggi dan dijual dengan harga lama. Para pembeli mengeluhkan hal ini sebab sulit ditemukan minyak goreng di pasar tradisional dan di toko grosir hingga supermarket. Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Rista Sitanggak mengatakan, sesuai dengan hasil monitoring di lapangan, pasokan minyak goreng eceran di Kabupaten Samosir masih stabil dengan harga Rp14.000 per liternya. Namun hal ini berbanding terbalik dengan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat dan para pedagang di Kabupaten Samosir bahwa minyak goreng sulit ditemukan walaupun ada masih dijual dengan harga Rp20.000 per liternya. Salah seorang pedagang, Nelsi Simbolon, mengatakan pasokan minyak dari para distributor saat ini sulit didapatkan. Pada hari pekan, biasanya ia dapat menjual minyak hingga 1 lusin, namun untuk kali ini hanya setengah lusin akibat stok minyak goreng dari distributor sangat terbatas. Hal yang sama disampaikan oleh salah seorang pembeli, Merlin Nadeak, bahwa minyak goreng dan gula di pasaran, khususnya di pasar tradisional Pangururan, sulit ditemukan. Merlin berharap agar pemerintah Kabupaten Samosir dapat memantau dan memperhatikan secara langsung kelangkaan minyak goreng yang ada di pasaran saat ini. Kepala Dinas Koperasi Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Rista Sitanggak mengatakan bahwa ketersediaan minyak goreng di Kabupaten Samosir untuk saat ini masih mencukupi. Masyarakat Kecamatan Tanjung Merawa mendapat layanan operasi pasar minyak goreng, gula pasir dan bubuk teh yang digelar di halaman Masjid Ubidiyah PTPN 2, Tanjung Merawa, Deli Serdang. Dalam operasi pasar tersebut, ratusan warga rela mengantri untuk dapat membeli dengan harga terjangkau. Operasi pasar yang digelar ini juga merupakan wujud kepedulian terhadap situasi yang terjadi, khususnya kepada masyarakat di lingkungan PTPN 2 yang saat ini kesulitan mendapatkan minyak goreng dan dapat membeli dengan harga terjangkau. Sedangkan penyelenggara operasi pasar telah menyiapkan stok minyak goreng dan gula pasir yang cukup, sehingga tidak ada kekhawatiran masyarakat tidak kebagian. Operasi pasar yang digelar ini didukung perusahaan produsen minyak goreng dengan menyiapkan 10.000 liter minyak goreng dalam kemasan 2 liter
yang dijual seharga Rp28.000. Sementara gula pasir disiapkan sebanyak 7 ton dengan harga Rp12.000 per kilogram, serta bubuk teh dengan harga yang terjangkau. Operasi pasar ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan minyak goreng, gula pasir, dan bubuk teh. Salah seorang pembeli, Novi, mengatakan gelaran pasar murah minyak goreng kemasan 2 liter, gula pasir, dan bubuk teh ini sangat senang dan diharapkan dilakukan secara berkesinambungan. Minyak, gula, teh. Jadi kenapa harus beli di sini? Karena harganya lebih murah. Lebih murah. Kalau di grosir tadi aku tanya 35. 35. Di sini kan 28 ya. Gitu ya. Kalau bisa diadakan lagi lah setiap minggu. Biar kesini lagi. Iya. Kasih sama suami. Kasih ya. Jadi perbedaan selisih harganya berapa itu kalau di pasar? Lumayan lah. Hah? Lumayan 35 sama 28 kan 7.000 kan lumayan. Apalah ngantri dari pagi. Kegiatan operasi pasar sangat diapresiasi Wakil Bupati Deli Serdang dengan harapan dapat diikuti oleh perusahaan lainnya di Deli Serdang. Gula impor asal India diangkat dengan kapal kargo MV VTC Glory sebanyak 22.000 ton dibongkar di Pelabuhan Ujung Baru Belawan secara truk lossing kemarin. Gula yang dikemas dalam karung atau beg milik PT BGR Medan ini untuk memenuhi masyarakat Sumatera Utara dalam menghadapi bulan Ramadan mendatang. Sebanyak 22.000 ton gula yang tiba dan dibongkar di Pelabuhan Ujung Baru Belawan dengan cara truk lossing ini langsung dimuat ke dalam truk trailer yang selanjutnya dibawa ke gudang BGR yang ada di Tembung, Deli Serdang. Pelaksanaan pembongkaran gula impor yang dilakukan di Dermaga 114 Ujung Baru Belawan ini langsung ditangani dan diawasi pegawai PT BGR sekaligus mendapat penjagaan ekstra ketat. Untuk menyambut bulan Ramadan yang diperkirakan di awal April 2022, gula impor yang dibongkar di Pelabuhan Belawan sebanyak 72.000 ton. Di antaranya gula rafinasi asal Thailand sebanyak 12.000 ton milik PT Min Sugar Industry yang diangkut kapal kargo MV Persis dan kapal kargo asal India sebanyak 50.000 ton. Kami masih memiliki beragam informasi aktual lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kabupaten Samosir, Sumatera Utara merupakan destinasi tujuan wisata nasional di Indonesia dan memiliki beberapa lokasi wisata sejarah yang memiliki histori yang menarik. Salah satunya Museum Pengarsipan tentang kelompok masyarakat lokal yaitu suku Batak. Ya, untuk mengetahui Museum Kearsipan ini, berikut pemirsa kita akan terhubung dengan reporter TVRI Hafiz Eko Diantoro langsung dari Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Hafiz, selamat sore. Bisa disampaikan kepada kami bagaimana situasi saat ini di Museum Kearsipan Samosir, Hafiz? Ya, selamat sore Lukman dan juga Widya. Untuk situasi hari ini di Museum Huta Bolon, Simanindo, suasana cukup ramai
diikuti oleh sejumlah masyarakat yang bermarga Simbolon. Dan memang benar Lukman dan juga Widya, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara juga merupakan destinasi tujuan wisata nasional di Indonesia dan juga memiliki beberapa museum pengarsipan tentang kelompok masyarakat lokal yaitu suku Batak. Salah satu museum yang ada di Samosir yaitu Museum Huta Bolon Simanindo yang sudah sangat terkenal hingga ke mancanegara. Museum ini didirikan oleh Raja Panualang Sidahurup dan diresmikan pada tahun 1971. Di dalam museum ini terdapat benda-benda peninggalan Raja Batak yang telah berumur ratusan tahun, dan museum ini sudah dijadikan cagar budaya oleh pemerintah dan pernah juga dikunjungi oleh Ratu Juliana dan Raja Benhard dari Belanda pada 8 Juni 1982. Lukman dan juga Widya, dapat kami informasikan juga kepada Anda bahwasanya anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon pagi tadi berkunjung ke Museum Huta Bolon Simanindo, dan dalam kunjungannya ke Museum Huta Bolon ini disambut dengan tarian tortor Batak sekaligus meninjau Museum Huta Bolon dan Rumah Kaca. Untuk meningkatkan kembali kunjungan wisatawan ke Museum Huta Bolon, dilakukan penataan sebuah taman botani dan rumah kaca. Effendi Simbolon mengatakan Museum Huta Bolon Simanindo sebagai warisan leluhur budaya harus juga dilestarikan untuk generasi yang akan datang. Berikut pernyataan dari anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon. Dan tempat ini kami bersyukur saudara kami, keluarga besar Raja Sidabutar, memberikan untuk kami gunakan sebagai acara untuk pertanggungan bolon. Dan ini juga sebagai wujud kita melestarikan budaya, dan inilah warisan leluhur yang tidak bertentangan dengan ajaran agama kami masing-masing. Ya, Lukman dan juga Widya, Effendi Simbolon juga berharap masyarakat dan pelaku pariwisata dapat meningkatkan kesadaran wisatanya sehingga pariwisata Danau Toba akan maju seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Jika kepariwisataan Danau Toba maju, maka sejalan dengan itu kesejahteraan masyarakat akan ikut naik. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Lukman dan juga Widya, tingkat huni atau okupansi hotel di kawasan wisata Danau Toba Samosir masih sangat rendah, yakni rata-rata 20%. Meski berbagai pembenahan terus dilakukan, namun geliat pariwisata di Danau Toba belum sesuai dengan harapan. Para pengelola hotel mengaku rendahnya tingkat huni kamar karena situasi masih di tengah pandemi COVID-19 dan ditutupnya pelabuhan menuju Pulau Samosir dikarenakan pandemi COVID-19 menjadi salah satu penyebab terhambatnya kunjungan wisatawan yang datang ke Pulau Samosir. Namun setelah PPKM mulai dilonggarkan, perlahan tingkat hunian hotel naik rata-rata hingga 20%. Untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di setiap hotel, saat ini terdapat scan peduli lindungi yang memastikan semua tamu sudah mendapatkan vaksin minimal dosis pertama dan dosis kedua. Salah seorang pelaku wisata, Ricardo Sidabutar, mengatakan meningkatnya tingkat hunian hotel di Pulau Samosir memberikan angin segar kepada para pelaku pariwisata, terutama pemilik hunian hotel, untuk kembali bergairah dalam menyambut wisatawan lokal maupun mancanegara ke Pulau Samosir. Berikut pernyataan dari pelaku wisata, Ricardo Sidabutar. Ya, Lukman dan juga Widya, ia berharap pemerintah mampu juga bersinergi dengan masyarakat untuk mendatangkan wisatawan agar menjadikan Pulau Samosir tujuan destinasi wisata. Demikian Lukman dan juga Widya, kita kembali ke studio. Baik, Hafiz, kita ketahui ya Widya, bahwasannya di beberapa lokasi juga terjadi peningkatan yang masyarakat yang terpapar COVID-19. Nah, bagaimana juga dengan keberadaannya COVID-19 yang ada di Kabupaten Samosir ini, dan terkait dengan wisata lokal ya, juga bagaimana penerapan protokol kesehatan yang ada di lokasi wisata di Kabupaten Samosir ini? Hafiz. Ya, Lukman dan juga Widya, untuk tingkat dari pandemi COVID-19 di Pulau Samosir saat ini masih belum meningkat, dikarenakan hampir seluruh dari warga yang ada di Pulau Samosir ini telah melakukan vaksinasi dosis pertama dan juga dosis kedua, dan akan dilanjutkan dengan vaksinasi booster. Sementara untuk
pelaku pariwisata yang akan tinggal di hotel saat ini juga dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan dengan ketat, dengan adanya scan peduli lindungi, terus adanya diwajibkan untuk memakai masker dan juga disediakan hand sanitizer di berbagai tempat hotel tersebut. Demikian, Lukman dan Widya. Terima kasih Hafiz Eko Diantoro laporannya. Selamat bertugas kembali dan selamat berakhir pekan tentunya. Ya, Saudara, Wali Kota Bobi Afif Nasution menerima laporan dari warga terkait dugaan praktek pungli yang dilakukan Kepala Sekolah Dasar di Kota Medan. Warga melaporkan dugaan pungli yang dilakukan Kepala Sekolah tersebut terkait dana program Indonesia Pintar. Mendadak seorang warga Kecamatan Medan Maimun melaporkan dugaan pungutan liar kepada Wali Kota Medan Bobi Nasution saat meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun di SD Negeri 060898 Gang Balai Desa Jalan Brigjen Katamso kemarin. Dengan membawa beberapa berkas, Sutrisno menunjukkan kepada Wali Kota Medan sebagai bukti dugaan pungli dilakukan Kepala Sekolah Negeri 060898 bernama Sukma. Berdasarkan informasi data yang diberikan warga, akhirnya Kepala Sekolah mengakui perbuatannya telah melakukan pemotongan uang dana program Indonesia Pintar. Terkait tindakan Kepala Sekolah tersebut, Bobi Nasution menyerahkan sanksi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan. Halalkan itu, kalau nggak boleh kita minta kembalikan besok. Untuk tindak tegasnya saya minta Pak Kadis ini. Makasih Pak. 29 yang tidak terima dan 145 Bang di tabel yang ada Bapak Wali itu tadi ya. 54 nanti, tapi yang ngadu tadi sebagian. Tapi nanti akan dilihat berapa banyak yang ditilep tadi uangnya. Ini harus dan wajib dikembalikan besok. Saya minta paling lambat besok harus. Ada sanksi Pak? Harus lah kalau misalnya ini. Pak Kadis ya. Berapa ribu Bang? 20? Pemotongan dana program Indonesia Pintar dilakukan Kepala Sekolah tersebut mulai dari nominal Rp25.000 hingga Rp50.000 per siswa. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution membuka secara resmi Musabaqah Tilawatil Quran ke-55 di Medan tahun 2022 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Festival Pemuliaan Kitab Suci Al-Quran yang akan berlangsung selama sepekan ini diselenggarakan di Gedung OB Sya'af Lantamal 1 Belawan, Jalan Serma Hanfiah, Kecamatan Medan Belawan. Didampingi Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman, Bupati Tapanuli Tengah Baktiar Sibaradi, unsur Forkopimda Kota Medan, sejumlah rektor universitas di Kota Medan serta sejumlah alim ulama dan tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution memukul beduk sebagai pertanda dimulainya MTQ ke-55 tahun Kota Medan dengan harapan dapat melahirkan kori-kori terbaik sehingga mampu membawa nama Kota Medan dikenal hingga ke tingkat internasional. Selain itu, digelarnya MTQ ke-55, Kota Medan diharapkan dapat membawa banyak kebaikan yang tidak hanya kepada peserta, namun kepada semua pihak yang terlibat. Sebagai bentuk apresiasi, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengungkapkan bagi para peserta MTQ yang menang nantinya akan diberikan kebebasan untuk memilih universitas mana yang ingin dijadikan sebagai tempat melanjutkan pendidikan tanpa melalui tes terlebih dahulu, di antaranya USU, WINSU, dan Pancabudi. Selain itu, bagi dua pemenang MTQ juga diberi kesempatan untuk bergabung dengan keluarga besar TNI Angkatan Darat sebagai bentuk dukungan Kodam 1 Bukit Barisan dan Kodim 0201 Medan. Apresiasi khususnya yang kita fasilitasi adalah hasil kerjasama dengan sejauh ini dengan 3 universitas di USU, WINSU dengan Pancabudi, itu memberikan tes bebas masuk ya, jadi masuk kuliah tanpa tes dan diberikan dengan beasiswa untuk para pemenang yang mau masuk ke perguruan tinggi. Dan kami berdiskusi dengan Pak Dandim kemarin dan sudah disampaikan ke Bapak Panglima, Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan menyambut baik kegiatan ini, dan mereka memberikan kesempatan bagi para pemenang nanti boleh 1 atau 2 yang ingin bergabung ke TNI Angkatan Darat diberikan fasilitas juga. Tentunya membawa keberkahan bagi semua, bukan hanya para peserta, bukan hanya Dewan Hakim, bukan hanya penyelenggara, tapi seluruh masyarakat Kota Medan ini diberikan dampak, yaitu keberkahan dan kemudahan dalam menjalankan seluruh aktivitas.
Pada kesempatan itu, Wali Kota Medan Bobi Nasution mengajak masyarakat untuk menyukseskan MTQ di tengah kondisi pandemi yang masih melanda ini dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat sebagai upaya bersama melawan pandemi COVID-19. Ya, beralih ke informasi lain, pemirsa, dalam rangka menyongsong digitalisasi dan meningkatkan konten siaran, TVRI harus memberikan informasi yang akurat dan tepat kepada seluruh lapisan masyarakat. TVRI harus dapat mengimbangi kehadiran TV swasta dari sisi teknis dan kualitas siaran, namun materi yang ditampilkan tetap sesuai dengan kebutuhan publik. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Puslitbang LPP TVRI Elvianti Analisa pada saat kunjungan kerjanya ke TVRI Sumut. Pada paparannya, Elvianti Analisa mengatakan sinergi dan komunikasi yang baik akan memberikan dampak bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas tayangan dan cakupan penonton. TVRI sebagai TV publik menjadi bagian dari pemerintah dalam mendukung program-program pembangunan agar dapat mempercepat akses pembangunan di segala bidang, sehingga negara ini tumbuh menjadi negara yang besar, kuat, dan sehat. Membangun jati diri sebagai lembaga yang sehat terus berupaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan kualitas layanan. Di sisi lain, Puslitbang TVRI mempunyai peran penting dalam mengakumulasikan data kebutuhan teknis dan konsep program sesuai dengan norma dan etika produksi. Keberadaan Puslitbang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005, yakni bertugas melakukan pendampingan terhadap semua operasional TVRI yang bersinergi dengan 5 satuan kerja pada bidang program, berita, teknik, pengembangan usaha, keuangan, dan umum. Melalui pendampingan tersebut dan data yang ada menjadi hal yang dapat diimplikasikan oleh seluruh stasiun. TVRI, salah satu lembaga penyiaran publik, memiliki kekuatan dari sisi kemampuan dan kesiapan sarana dan prasarana. Dengan 135 wilayah layanan yang telah dimiliki dari 225 wilayah layanan dan harus dimanfaatkan secara maksimal dari sisi kualitas siaran dan juga dari sisi kemampuan untuk menambah pendapatan atau PNBP. Kita harus memberikan perkuatan dan membuktikan bahwa fungsi TV publik itu adalah memberikan informasi yang akurat, yang tepat kepada masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Jadi TVRI itu memberikan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Itulah fungsi kepublikan TVRI. Dan untuk itu di era teknologi yang sekarang ini, TVRI harus bisa mengimbangi, harus bisa hadir sama seperti lembaga penyiaran swasta atau televisi-televisi swasta. Dari sisi teknis, dari sisi kualitas teknis dan kualitas siaran. Tetapi materinya adalah materi-materi kepublikan. Kita harus menjadi bagian dari pemerintah yang memberikan percepatan di dalam proses pembangunan ini, berkualitas, baik, sehingga negara ini tumbuh menjadi negara yang besar, negara yang kuat, negara yang sehat. Sementara itu, Lembaga Penyiaran Publik TVRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam mengalihkan siaran analog ke digital. Bahkan sejak 2016 lalu, TVRI sudah ditugaskan pemerintah untuk melakukan uji coba siaran digital. Peneliti ahli media Rizal Damis mengatakan migrasi TV analog ke digital memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat. Dalam menghadapi digitalisasi ada beberapa poin yang harus dipersiapkan, diantaranya memaksimalkan potensi SDM program dan siaran yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang syarat dengan nilai pendidikan dan wawasan kebangsaan. Peneliti ahli media Puslitbang LPP TVRI Rizal Damis memotivasi para kru TVRI Sumut agar tetap semangat dalam memproduksi suatu acara, lebih banyak belajar sehingga acara yang diproduksi lebih menarik dan diminati penonton. Untuk mengemas suatu acara agar tampil lebih menarik melalui beberapa proses, yakni memperhatikan konten mana yang harus diperbaiki. Selain itu, yang lebih penting bagaimana cara penyampaian kepada masyarakat sehingga acara tersebut diminati seluruh lapisan masyarakat. Rizal Damis menambahkan, Kota Medan banyak memiliki konten-konten yang sangat menarik di sektor wisata, seperti kawasan Danau Toba, beragam budaya, serta kuliner Medan yang cukup diminati. Cara melemparnya, outcome-nya digital, pemancar kita yang digital. Tapi kontennya, karena di digital, akhirnya kontennya kita harus perbaharui. Kita perbaiki dia kontennya. Kontennya itu adalah kita harus belajar bagaimana dokumenter yang bagus, bagaimana penataan program-program di studio itu jadi bagus, bagaimana supaya ditonton
ya harus promonya jadi bagus. Bagaimana menyampaikan kemauan penonton, itu yang kita harus merubah, bagaimana pola digital itu supaya sampai ke masyarakat, supaya TVRI sebenarnya Medan itu konten-kontennya sangat menarik. Bagaimana caranya mengemas, bagaimana caranya kita belajar, bagaimana kita cari referensi, kita belajar. Contohnya sekarang ini kita belajar bagaimana tentang dokumenter, bagaimana tentang alur, bagaimana tentang koleksi, sehingga kita bisa memproduksi. Kalau saya rasa Medan ini banyak banget paketnya. Danau Tobanya kita bisa angkat, budayanya banyak, belum gondangnya, belum budayanya yang sangat luar biasa. Makanya teman-teman di Medan harus belajar banyak nih, harus melihat referensi-referensi supaya kita bisa buat paket-paket yang bagus. Setiap rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dibekali dengan keistimewaan yang disebut dengan mukjizat. Mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk meneguhkan kedudukan para rasulnya, mempertegas dakwah agar manusia beriman kepada Sang Khalik. Hal tersebut disampaikan founder dan Master Motivation Ustadz Muhammad Fadli Sudiro pada kegiatan motivasi dan talk show Keajaiban Al-Quran di Taman Pendidikan Islam Terpadu Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah, Jalan Pelajar Medan kemarin siang. Al-Quran merupakan kitab suci umat muslim yang menjadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW, bukan hanya petunjuk untuk mencapai kebahagiaan hidup bagi umat muslim, namun juga seluruh umat manusia. Bukti otentisitas ini adalah banyaknya penghafal Al-Quran yang lahir ke dunia dan pengkajian ilmiah terhadap ayat-ayat Al-Quran yang tidak pernah berhenti. Kegiatan motivasi dan talk show Keajaiban Al-Quran merupakan program pemerintah Sumatera Utara dengan tema Everyone Can Be Hafiz. Kegiatan ini juga dihadiri Hafiz Quran Zahran Auzan yang merupakan juara 1 STQ tahun 2016 di Maluku Utara. Peserta termuda tahun 2021 yang dididik dan dibina di Madinatul Quran Center. Muhammad Fadli Sudiro menambahkan betapa hebatnya ayat Al-Quran bagi hamba Allah yang membaca dan menghafalkannya, sehingga kemenangan demi kemenangan akan diraih. Dan berharap anak hafiz Al-Quran dapat menyelesaikan hafalannya hingga 30 juz. Oleh ananda kita Auzan, bagaimana mudahnya menghafal Al-Quran, bahkan di umur SD sudah khatam 30 juz Al-Quran. Maka yang kita bongkar adalah bagaimana mind dari anak-anak, cara berpikirnya kita bongkar, bahwa Quran itu mudah, walau kad yassarnal Quran, yassarnal Quran. Harus itu diawali, dan Allah sampaikan di dalam surah Al-Qamar bahwa Quran itu mudah, Quran itu mudah, Quran itu mudah. Inilah kita pergi dan datang, go to school, go to boarding school untuk mengatakan tagline itu, bahwa menghafal Quran adalah mudah. Ketika sudah menjadi mudah, maka caranya akan jauh lebih membahagiakan untuk menjadi seorang hafiz Quran. Juara 1 hafiz Quran tingkat STQ di Maluku Utara Zahran Auzan mengatakan menjadi hafiz Al-Quran merupakan dari lubuk hatinya untuk membahagiakan orang tua, sehingga ia berusaha dengan bersungguh-sungguh. Dalam menghafal Al-Quran, ia selalu didampingi orang tua yang terus memberikan motivasi kepadanya. Pertama, Auzan itu istiqomah. Maksudnya kita tuh memang murojaah itu dari hati dan ada paksaan dalam menghafal Quran. Pokoknya kita yang pertama harus ikhlas. Niatkan kita mencari ridho untuk Allah. Buat teman-teman semua, ya sungguh-sungguhlah belajar Al-Quran itu. Karena Allah memang mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguhnya Al-Quran itu mudah bagi para pembacanya, bagi para pengingatnya. Maka adakah yang mengambil pelajaran gitu. Pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Asy-Syifa Usul tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Keutamaan sholat Jumat dan dalilnya menjadi hal yang patut diketahui umat muslim, dan Jumat merupakan hari yang agung serta disucikan. Ibadah sholat Jumat juga dianjurkan Nabi Muhammad SAW untuk memuliakan hari tersebut. Terdapat sejumlah dalil yang menunjukkan keutamaan sholat Jumat dan beberapa ulama yang secara khusus menguraikannya. Sholat Jumat yang dilaksanakan di Masjid Asy-Syifa Kampus Usul tetap mengikuti prokes COVID-19 secara ketat. Founder Madinatul Quran Center Muhammad Fadli Sudiro dalam khutbah Jumat mengatakan gerakan keajaiban Al-Quran Tu Kampus menghadirkan juara 1 hafiz Quran Indonesia Zahran Auzan. Saat ini Universitas Sumatera Utara kembali memberlakukan belajar daring sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Mekanisme ibadah juga disesuaikan dengan perkembangan COVID-19.
Maka dengan musibah ini, sebagai umat dapat mengambil hikmahnya agar menjadi hamba Allah yang lebih soleh dan dijauhkan dari bencana. Seluruh umat Islam yang insya Allah sedang menikmati keindahan Rajab dan Sya'ban dan merindukan Ramadan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Harapan kita di Ramadan tahun ini, indah kita dalam sujud, indah dalam tarawih, indah dalam puasa, indah dalam tadarus, dan semoga kita dijauhkan dari wabah ini. Nanti Ramadan kita berada dalam keadaan yang kondusif dan beribadah dengan sebaik mungkin. Salah seorang jemaah Suhardi Haris mengatakan meskipun pandemi masih melanda, Masjid Asifah Universitas Sumatera Utara tetap melaksanakan sholat Jumat dengan tetap berkomitmen menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ya, kalau harapannya segera berakhirlah pandemi ini, ya kan? Kalau harapan kami kan dimulai dari COVID-19, COVID Delta, kemudian Omikron, ya kan? Pimpinan dan pengurus gereja di Kota Medan dihimbau agar semakin memperketat protokol kesehatan COVID-19 pada kebaktian di gereja. Menyusul Kota Medan saat ini telah mengalami kenaikan PPKM ke level 3. Himbauan itu disampaikan Ketua Umum PGI Daerah Kota Medan, Pendeta Erwin Tambunan MTH, di sela-sela pertemuan Majelis Pekerjaan Harian PGI Daerah Kota Medan kemarin terkait PPKM level 3 COVID-19 Kota Medan saat ini. Ketua Umum PGI Daerah Kota Medan, Pendeta Erwin Tambunan MTH menyatakan, Kota Medan saat ini yang telah mengalami kenaikan PPKM level 3 COVID-19 diharapkan agar pimpinan gereja yang bersekutu pada PGI Daerah Kota Medan kian memperketat prokes COVID-19. Dikatakan pimpinan gereja-gereja harus melengkapi seluruh sarana prokes pada lingkungan gereja sehingga jemaat benar-benar menerapkan prokes ketat, diantaranya mencuci tangan, mengukur suhu tubuh, dan menjaga jarak aman di dalam gereja ketika kebaktian minggu berlangsung. Bahkan pengurus PGI Daerah Kota Medan menegaskan, jika ada di antara jemaat yang hendak kebaktian minggu, suhu tubuhnya melebihi batas suhu normal, agar mengikuti kebaktian dari rumah saja. Demikian halnya agar jemaat Kristiani tidak mengikuti keramaian, dan jika sudah selesai kebaktian minggu, langsung pulang ke rumah masing-masing. Kami juga menghimbau seluruh gereja-gereja untuk tidak lupa membawakan situasi keberadaan yang kita alami pada saat ini dalam doa-doa syafaat kita di gereja. Dan kita harus pahami, gereja tidak takut akan COVID. Tetapi gereja harus menyadari bahwa gereja adalah mitra dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat banyak. Dan gereja harus memahami bahwa apabila kita melakukan prokes ini dengan ketat, bahwa gereja harus menjadi berkat bagi orang banyak. Ketua Umum PGI Daerah Kota Medan, Pendeta Erwin Tambunan MTH juga menghimbau agar jemaat Kristiani di Kota Medan memanjatkan doa syafaat dengan mendoakan para pemimpin bangsa, termasuk pemerintah Kota Medan, agar diberi kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang saat ini gencar melakukan vaksinasi untuk berbagai dosis terhadap masyarakat. Usai jeda berikut, Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti.
Pemirsa, di SMA Negeri 16 Medan sebanyak 17 orang terdiri atas guru dan siswa reaktif COVID-19 setelah dilakukan swab antigen di sekolah. Dilakukannya swab antigen oleh pihak sekolah menyusul karena ada di antara sebagian guru dan siswa yang terkonfirmasi COVID-19. Beginilah pelaksanaan swab antigen di SMA Negeri 16 Medan yang dilakukan Puskesmas Terjun, Kecamatan Medan Marelan hari ini. Satu tim dikerahkan untuk melakukan swab antigen, menyusul ada di antara siswa dari 2 kelas masing-masing 1 orang terkonfirmasi COVID-19 termasuk di antaranya guru. Kepala UPT Puskesmas Terjun, Dr. Tisa Rildayanti Hasibuan menyatakan swab antigen hanya dilakukan bagi siswa dan guru yang kontak erat dengan 2 kelas saja. Dari sebanyak 51 orang yang dilakukan swab antigen terdiri atas siswa dan guru, terdapat sebanyak 17 orang, diantaranya reaktif COVID-19 dan sisanya negatif. Guna memastikan hasil swab antigen, maka terhadap 17 orang yang terdiri atas guru dan siswa dilakukan swab PCR agar lebih akurat hasilnya. Dr. Tisa Rildayanti Hasibuan menyatakan, sampel swab PCR ini akan dikirim ke Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran USU dan hasilnya diterima dalam 2 hari. Kita melaksanakan antigen dan PCR menindaklanjuti laporan dari Kepala Sekolah SMA 16 semalam. Jadi hari ini kita melaksanakan 51 yang dianggap terpapar dan dianggap kontak erat dengan siswa yang positif kemarin. Itu hasilnya dari 51 yang di PCR, yang di antigen, 17 yang kita tindak lanjut dengan PCR. Itu mengingat angka itu berarti sudah hampir sekitar 30% ya gitu. Dari angka yang dari 51 17 yang sudah reaktif gitu antigennya. Jadi ini kita harapkan mudah-mudahan pihak sekolah seperti tadi sudah ada kesepakatan pihak sekolah akan melaksanakan daring untuk kedepannya karena untuk menghindari resiko keterpaparan lagi. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 16 Medan Fauzia Hasibuan menyatakan setelah ada di antara siswa dan guru yang terkonfirmasi COVID-19, langsung dilakukan koordinasi dengan Puskesmas Terjun agar dilaksanakan swab antigen. Fauzia Hasibuan menyatakan dari 900 orang lebih siswa, hanya 2 kelas saja yang dilakukan swab yang kontak langsung dengan siswa dan sebagian guru. Dengan dilakukannya swab antigen dan swab PCR ini, maka pihak SMA Negeri 16 Medan akan dapat merencanakan langkah selanjutnya tentang pembelajaran di sekolah yang berada di Jalan Kapten Rahmat Budin, Marelan ini. Mengambil inisiatif untuk melakukan tracing terhadap siswa yang berkontak erat dengan temannya yang positif tersebut dan guru-guru yang selalu dekat dengan guru yang positif tersebut. Kami bekerja sama dengan Kepala Puskesmas Terjun yang mana langsung ditanggapi dengan serius sehingga pada hari ini kami mengadakan tracing tersebut dengan tujuan ingin mendapatkan data sejauh mana siswa maupun guru kami yang sudah terkonfirmasi positif COVID. Tentu saja ini sangat penting datanya bagi sekolah. Apabila siswa kami lebih dari 5% terdapat positif COVID, maka kita akan melakukan pembelajaran daring 100%. Apabila kurang dari situ, kemungkinan kita akan mengambil sikap melakukan PTM 50% tatap muka, 50% daring. Pelaksanaan swab antigen dan swab PCR ini hanya berlangsung hari ini saja. Setiap siswa dan guru yang selesai mengikuti swab langsung pulang ke rumah setelah memperoleh pengarahan dari pihak Puskesmas Terjun, Kecamatan Medan Marelan. Kepala SMA Negeri 16 Medan Fauzia Hasibuan menyatakan guru dan siswa yang terkonfirmasi COVID-19 saat ini kondisinya kian membaik dengan melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Pada pelaksanaan swab hari ini, pembelajaran di sekolah secara tatap muka tidak ada dan dilakukan pembelajaran jarak jauh. Warga lansia di Kota Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias antusias mengikuti program vaksinasi COVID-19. Kehadiran lansia ini selain pemenuhan kekebalan kelompok juga mendukung pencapaian target vaksinasi secara nasional tahun ini. Bersamaan dengan vaksinasi massal yang dilaksanakan di 5 lokasi di Kepulauan Nias, warga daerah berdatangan untuk menemukan kekebalan dan imunitas tubuh mereka.
Ratusan orang warga kelompok lansia menerima layanan vaksinasi COVID-19 seperti kelompok remaja, anak-anak, dan dewasa. Dalam 2 hari berturut-turut ini, mencapai 5.000 lebih warga Kepulauan Nias selesai menerima vaksin dosis tahap 2 dan tahap 3 atau booster. Gerakan percepatan vaksinasi COVID-19 di Kepulauan Nias juga dipantau secara virtual oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pokoknya senang kami diberi kekebalan supaya kami sehat. Nah, itu aja. Kami ucapkan terima kasih. Presiden. Iya, Pak. Ini sudah vaksin keberapa ini, Pak? Vaksin keberapa Bapak ini? Ketiga. Ketiga ya. Gimana Pak? Pelaksanaan vaksin hari ini cukup memudahkan masyarakat. Iya. Nyaman Bapak dengan sudah divaksinnya? Nyaman. Sebelumnya vaksin satu. Sementara khusus Kota Gunung Sitoli pada tanggal 18 Februari kemarin dilaporkan mengalami penambahan kasus positif COVID-19 sebanyak 7 orang. Semua pihak harus mendorong untuk taat mengikuti program vaksinasi COVID-19 berikut protokol kesehatan agar kekebalan kelompok terus terpelihara hingga pandemi dapat diakhiri. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Toba Samosir menetapkan 2 orang tersangka dalam tindak pidana korupsi pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan. Salah seorang tersangka inisial RS menjabat sebagai Kepala UPTJJ Tarutung, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Provinsi Sumatera Utara. Para tersangka melanggar Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3, Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh ahli terhadap hasil pekerjaan, ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi dan kekurangan volume yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih 500 juta rupiah. Kasih Pitsus Kejari Tobasa Richard Sembiring bersama Kasih Intel Kejari Tobasa Gilbert Sitindaon saat mendampingi Kejari Tobasa menjelaskan modus operandi perbuatan para tersangka. Kedua tersangka dipanggil secara patut untuk hadir di Kejari Tobasa dan saat konferensi pers digelar, para tersangka tampak mengenakan baju tahanan. Pasal yang disangkakan, Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun. Hujan deras disertai angin kencang melanda Kecamatan Batangkuis, Deli Serdang. Sebuah pohon tumbang menimpa rumah. Pihak BPD Deli Serdang mendata sebanyak 59 rumah rusak berat, sedang akibat hujan deras dan angin puting beliung. Seperti inilah suasana pasca hujan deras dan angin kencang yang menumbangkan pohon aren dan menimpa rumah Nenek Kamaria yang berada di Dusun 3 Desa Baru, Kecamatan Batangkuis, Deli Serdang. Kejadian itu di saat Nenek Kamaria sedang beristirahat di dalam kamarnya, namun tiba-tiba hujan deras disertai angin kencang. Tidak berapa lama, kedua buah pohon aren yang tepat di belakang rumahnya tumbang dan menimpa rumah yang tepat di bagian kamar tidurnya. Akibatnya, sang nenek mengalami luka robek di bagian kepala dan sekarang sudah mendapatkan perawatan oleh Bidan Puskesmas Kecamatan Batangkuis. Nenek Kamaria sempat terjepit pohon dan atap rumah dan untuk melakukan evakuasinya ia memanggil warga sekitar. Bisa dicerita Bang, kejadian tadi malam tuh bagaimana Bang? Kejadian tadi malam sekitar 9:30 Pak ya. Itu hujan deras kan, hujan deras disertai angin. Terus itu dari pohon itu aren itu langsung tumbang Pak kemari ke arah tempat tidur wak saya. Saya tidur di ruang depan, jadi terjepit lah, jerit. Saya langsung keluar dari dapur, nggak bisa lewat karena itu udah habis rata, itu ditimbun sama seng sama pohon aren. Jadi nggak bingung saya. Lompatlah saya keluar sini.
cari celah, adalah pula celah sini ya kan. Terus itulah saya bantu sokong biar supaya wak saya tadi nggak kesakitan kali, kepalanya terjepit broti, seng. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang, Parlagu Tanah Sutin mengatakan puluhan rumah yang rusak diterjang angin puting beliung terjadi di 3 kecamatan yakni Batangkuis, Beringin, dan Pantai Labu. Untuk Kecamatan Batangkuis 36 rumah, Beringin 15 rumah, dan Pantai Labu 8 rumah dengan jumlah total 59 unit rumah dengan kondisi kerusakan rusak berat maupun ringan. Korban jiwa kemarin itu tertimpa pohon rumahnya, kebetulan di dalam rumah. Langsung Muspika Kecamatan melarikan ke Rumah Sakit Umum Deli Serdang atau Rumah Sakit Amri Tambunan untuk dilakukan perawatan. Di Kecamatan di Kecamatan Beringin ada sekitar 15 rumah, ya, data sementara. Tapi saat ini pasukan lagi melakukan asesmen di lapangan. Di Kecamatan Pantai Labu ada sekitar 8 rumah. BPBD Deli Serdang mengingatkan kepada masyarakat agar tetap waspada pada cuaca ekstrim saat ini, baik itu hujan deras yang disertai angin puting beliung. Bank Indonesia lakukan pendalaman terkait UMKM, yaitu kajian komoditas produk jasa usaha KPJU unggulan Sumatera Utara. Pendalaman dilakukan untuk memahami profil daerah dan perbankan dalam pengembangan UMKM, sekaligus memetakan tentang komoditas produk jasa usaha unggulan daerah yang perlu dikembangkan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara gelar acara diseminasi hasil kajian komoditas produk jenis usaha KPJU unggulan UMKM Provinsi Sumatera Utara berlangsung di Medan. 3 poin diharapkan mendapatkan manfaat besar pada pertemuan tersebut sebagaimana yang disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara, Dodi Zulfedri, pada acara tersebut, yaitu sambutan cukup baik dan antusias dari para kepala daerah, kabupaten, kota, pemerintah daerah Sumatera Utara. Poin lainnya adalah sejumlah kepala daerah menyikapi hasil kajian jika penelitian terdapat kelemahan maupun kekurangan, namun tetap berkomitmen menyahuti tindak lanjut ke depan secara bersama dan sinergi mendapatkan pemahaman lebih lengkap sehingga semua kajian dari hasil penelitian tersebut nantinya dapat dijadikan rumusan dalam pengambilan kebijakan di pemerintah daerah. Tindak lanjut dari hasil penelitian nantinya dapat diturunkan yang sifatnya dari hulu ke hilir dengan arti lengkap dan tidak hanya satu aspek saja dalam upaya peningkatan ekonomi Sumatera Utara. Kajian tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengembangan komoditas unggulan di Sumatera Utara. Sehingga tentu tadi masukan-masukan dari seluruh pemerintah daerah peserta akan menjadi catatan kita untuk menjadi bahan untuk perbaikan, baik itu penelitian ke depan maupun juga untuk nanti bahan dari ketika ini dijadikan alat untuk perumusan kebijakan. Jadi itu aspek kedua. Jadi tapi di sisi lain kami melihat bahwa tadi sambutannya juga cukup baik, banyak yang kemudian memandang bahwa penelitian ini akan sangat bermanfaat, dan kami juga tadi sudah berjanji kita akan lakukan rangkaian pertemuan lanjutan. Karena memang kan ini cuma singkat ya, tidak mungkin bisa dipahami dengan baik. Para petani di 12 kecamatan Kabupaten Mandailing Natal belum menerima pupuk urea bersubsidi. Dinas Pertanian menegur distributor yang terlambat melakukan pendistribusian pupuk subsidi kepada pengecer. Sejumlah petani di 12 kecamatan Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan wilayah area kerja distributor CV Nagari Paluta belum mendapatkan pupuk urea subsidi dan pemerintah. Kelangkaan pupuk bersubsidi ini dicemaskan para petani karena hasil panen padi mereka tidak dipastikan sesuai harapan. Di musim tanam padi ini petani dipusingkan karena tidak tersedianya pupuk urea subsidi. Padahal pupuk urea subsidi sangat membantu untuk pertumbuhan tanaman padi. Petani terpaksa menggunakan pupuk non-subsidi. Sebagian petani membiarkan tanaman padinya menguning karena tidak ada dana untuk membeli pupuk non-subsidi. Petani di Kecamatan Penyambungan Barat, Amna Lubis, berharap agar pemerintah secepatnya menyediakan pupuk subsidi agar petani bisa memupuk tanaman padi di tahap kedua menjelang bulan Ramadan mendatang. Untuk sawah kita ini? Belum. Belum masuk? Belum. Umur padi ibu udah umur berapa? 1 bulan. 1 bulan? Iya. Seharusnya umur berapa dipupuk? 2 minggu lagi. 2 minggu udah harus dipupuk itu biasa? Iya. 2 minggu, tapi sekarang belum? Belum, udah. Udah pernah? Udah 1 hari. 1 kali? 1 kali.
Itu apa ibu buat pupuknya? Yang mahal. Yang mahal? Iya, 12.000 1 kilo. 12.000 1 kilo? Padahal kalau subsidi kan sekitar 1.000-an. Berapa? 6.000 1 kilo. Kayak 2.000. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal Siar Nasution mengatakan di awal tahun 2022 ini seharusnya pupuk urea subsidi sudah masuk di 23 kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Satu dari 2 distributor pupuk subsidi, yakni CV Nagare Paluta, yang belum menyalurkan pupuk subsidi tersebut telah diberikan teguran agar secepatnya disalurkan kepada pengecer. Distributor daripada pupuk urea yang ada di Kabupaten Natal ada 2. Yang pertama adalah Mitra Tani, yang kedua adalah Paluta Nagare. Memang di sini kami dapat jelaskan bahwasanya distributor dia mempunyai 12 kecamatan, sampai saat ini belum ada dia untuk penebusan untuk pupuk urea bersubsidi. Tapi kami dari Dinas Pertanian sudah menindaklanjuti untuk itu. Kami menyurati daripada distributor Nagare supaya dia dipercepat untuk penebusan pupuk urea bersubsidi ini. Di daerah kecamatan yang dicakup Nagare ini sudah musim tanam atau gimana? Memang ini kebanyakan memang ada yang lagi panen, contohnya ini daerah Kota Nopan. Memang Nagare wilayahnya termasuk Kota Nopan ini memang sedang panen. Tapi ada di kecamatan yang lain, memang pada saat ini dia sudah membutuhkan untuk supaya diadakan penebusan. Pemirsa, Deli Serdang belum pantas untuk disebut sebagai kabupaten layak anak jika pemerintahnya belum tanggap dalam sistem pelayanan kepada masyarakat, terkhusus anak penyandang disabilitas. Karena masih ada anak yang terabaikan dan luput dari perhatian pemerintah, baik itu dalam bentuk bantuan sosial ataupun dalam bentuk perawatan. Seperti Riahta Febrina Saragih, anak pasangan dari Edi Parluhutan Saragih dan almarhum Marlita Sipayung, warga Dusun 3, Desa Tanjung Garbus, Kampung, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang. Riahta, penderita disabilitas mulai berumur 6 bulan hingga usianya 11 tahun ini, belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik desa maupun kecamatan. Sementara kondisi keluarga Riahta sangat memprihatinkan, apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini, ayahnya hanya pekerja serabutan. Menurut Edi Parluhutan Saragih, Riahta tumbuh tidak seperti anak normal lainnya karena pernah mengalami sakit demam tinggi saat bayi. Meski sudah dibawa ke rumah sakit, namun kondisi tubuhnya tidak normal dan butuh bantuan vitamin serta rumah yang layak huni. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Edi Parluhutan Saragih kebingungan karena pekerjaannya tidak menetap. Sementara bantuan dari pemerintah desa maupun kecamatan tidak pernah ada. Namanya ini Bang Riahta Febrina Boru Saragih. Jadi ini ketahuan kakinya begini setelah dia ada berumur 6 bulan 7 bulan gitu. Awalnya mungkin panas, kami bawa berobat ke balai pengobatan. Pokoknya balai pengobatan nggak sanggup, akhirnya dirujuk ke rumah sakit Sari Mutiara Lubukam. Setelah itu kakinya diimpus ini Bang, kakinya diimpus. Ada 3 hari membengkak sebelah. Membuka sebelah, udah begitu ya inilah jadinya Bang, dapat kami kalau bantuan seperti kesehatan dari pemerintah ada Bang, namun kalau untuk anak kami ini belum ada Bang. Kepada pemerintah harapan kami orang tuanya nih ya tolonglah diperhatikan, tolonglah istilahnya ulurkan bantuan tangan dari pemerintah agar saya bisa terbantu terlebih kepada putri kami ini. Agar mohon bantuannya, tolong kasihanlah melihat keluarga seperti kami ini, itu aja harapan kami dari keluarga. Mendapat informasi dari warga setempat, Ilham Riyadi Purba, Wakil Ketua Karang Taruna Pagar Merbau, mendatangi rumah yang ditempati Riahta. Dan betapa terkejutnya ia melihat keadaan Riahta, seorang anak disabilitas tanpa kasih sayang seorang ibu, dan tinggal di rumah gubuk berdinding tepas beratap rupiah. Prihatin terhadap bapak ini karena seperti kita ketahui bapak ini warga yang kurang mampu karena anaknya selama 11 tahun belum pernah dibantu oleh pemerintah dari bantuan PKH dan lain-lainnya. Saya harap untuk kedepannya untuk bapak Edi ini dapat diperhatikanlah oleh pemerintah Pemkab Deli Serdang.
supaya dapat bantuan gizi, kesehatan, dan lain-lainnya. Untuk sementara ini seperti saya ketahui katanya cuma KIS saja, itu pun kayaknya KIS-nya sudah terblokir. Saya harap agar pemerintahan Pemkab Deli Serdang agar memperhatikan masyarakatnya lagi. Apalagi seperti kita ketahui, kantor Bupati Deli Serdang itu cuma sekitar 4 km, masa nggak bisa diperhatikan warganya sekitar sini ya. Sementara itu, pihak pemerintah Desa Tanjung Garabus maupun Kecamatan Pagar Merbau hingga saat ini tidak dapat dikonfirmasi. Sebagai bentuk kemanunggalan TNI bersama rakyat, Kodim 0211 Tapanuli Tengah menggelar turnamen catur yang diikuti masyarakat umum dan prajurit TNI Polri. Gelaran turnamen catur dan Dimkap 2022 yang digelar Kodim 0211 Tapanuli Tengah ini memperebutkan sejumlah hadiah menarik dan kegiatan itu langsung dibuka Dandim 0211 Tapanuli Tengah Letkol CZI mengatas Pandapotan Sibuaya. Dalam pertandingan yang berlangsung 2 hari dimulai tanggal 17 dan berakhir tanggal 18 tersebut, tercatat 40 pecatur meramaikan turnamen. Dari pelaksanaan di hari pertama dan kedua, sejumlah pecatur amatir bertumbangan melawan pecatur yang pernah mengikuti kejuaraan tingkat daerah. Pada penutupan turnamen terdapat 10 orang pecatur tampil sebagai juara dan berhak meraih hadiah yang diserahkan langsung Dandim 0211 Tapanuli Tengah, Letkol CZI mengatas Pandapotan Sibuaya. Sebelum menutup kegiatan turnamen catur Dandim Cup 2022, Letkol CZI mengatas Pandapotan Sibuaya mengatakan turnamen catur ini digelar merupakan bagian dari kebersamaan atau kemanunggalan TNI dengan rakyat. Turnamen catur ini dilaksanakan bertujuan mencari potensi bibit pemain catur yang nantinya bisa dibina untuk menjadi atlet berprestasi dan mengharumkan nama Sumatera Utara. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Ya, pemirsa, seperti biasa kami ajak Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Terima kasih pemirsa, selamat sore. Sampai jumpa.